Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Amatir. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai instruksi dasar PLC Mitsubishi. Kali ini membahas tentang move dan move P. Move dan move P ini salah satu instruksi transfer function atau fungsi transfer. Jadi instruksi fungsi transfer di PLC Mitsubishi itu ada move, move P, kemudian F move, B move, dan lain-lain. Oke, ini cara penulisan. Di sini ada contohnya X1, kemudian move T0 ke D1. Yang T0 ini sebagai S itu source atau sumber data yang akan ditransfer ke D ini, destination D1. Untuk penulisannya di program laddernya kita tekan tombol keyboard F7 dan kita ketik move atau move P spasi sumber data atau S-nya, kemudian spasi data tujuan atau destination-nya, kemudian enter. Cukup mudah. Oke, kemudian kita lanjut fungsinya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan di awal, ini merupakan fungsi transfer. Artinya berfungsi untuk mentransfer. Mentransfer apa? Yaitu mentransfer data 16 bit dalam bentuk biner. Jadi data 16 bit itu seperti ini. Bit itu ibaratkan notasinya. Jadi ada 16 notasi atau bilangan biner di sini. Saya ambil contoh di sini. Saya berikan perintah X1 move K157 D1. Di sini cara membacanya, artinya jika X1 on, maka akan memerintahkan atau mentransfer data K157 atau bilangan atau data desimal 157 ini ke device D1 atau data register D1. Tapi sebenarnya di dalam internal PLC itu data desimal K157 ini secara otomatis sudah dikonversikan ke bilangan biner. Jadi sebelum dikirim ke data register D1 ini sudah dikonversikan ke bilangan biner. Lalu bagaimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke biner? Di sini juga sedikit saya jelaskan secara mudahnya saja. Misalnya di sini 157 bilangan binernya berapa? Jadi caranya adalah 157 bagi 2 ini sama dengan 78, sisa 1. Karena 2 kali 78 kan 156. Kemudian bagi 2 lagi, 78 bagi 2 sama dengan 39, sisanya 0. Begitu seterusnya, bagi 2 terus sampai habis. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, bilangan binernya dari 157 ini adalah dari hasil terakhir 1, kemudian ke sisanya 0, terus ke atas terus 0, 1, 1, 1, 0, 1. Sebenarnya bilangan binernya ini
dari 157 itu 1001 1101. Tapi karena di move ini 16 bit, kalau ini kan baru 1 2 3 4 5 6 7 8, baru 8 bit. Jadi 8 bit di depannya diberi notasi 00000 gitu. Jadi bilangan desimal 157 ini ditransfer ke data register D1 dengan nilai 0000 0000 100 1101. Oke. Lalu apa perbedaan instruksi move dan movep? Kalau secara fungsi transfer sebenarnya sama-sama mentransfer data 16 bit. Tapi ada sedikit perbedaannya, yaitu kalau move di sini selama input kondisi ini aktif, maka dia akan terus mentransfer data tiap scan. Jadi misalnya kondisi inputnya datanya berubah-ubah atau data sumbernya itu berubah-ubah, selama perintahnya ada maka akan ditransfer terus. Lalu kalau movep itu hanya menampilkan data transfer satu kali saat kondisi input aktif. Jadi ketika misal tadi mentransfer nilai T0 tadi, ini depan ini T0, di sini kan ada perintah sebelumnya, jika X0 on maka T0 akan menghitung sebanyak 100 atau sampai 100. Misalnya ketika ini pada hitungan 50 X2 ini saya tekan, maka dia akan memerintahkan atau mentransfer data 50 tadi ke D2. Nah, terus walaupun X2 ini masih aktif dan T0 ini masih terus berubah dari 50 kemudian ke 51, 52 dan seterusnya, di sini tetap tidak mentransfer lagi. Jadi mentransfernya hanya waktu pertama kali tadi 50 saja. Beda kalau move. Kalau ini dari 50 transfer 50, kemudian 51 transfer 51, sampai selama X1 ini aktif dia akan mentransfer terus. Di sini bedanya di sini, dia hanya mengeksekusi satu scan saja, satu kali saja ketika perintah itu aktif pertama kali. Jadi sebenarnya ini mirip dengan instruksi PLS atau pulse. Jadi pulsa pertama waktu naik, ini naik, maka transfer satu kali. Nah, ini walaupun ini nanti tetap aktif terus, tidak akan mentransfer lagi. Oke, itu perbedaan move dan movep. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja di GXBox. Oke, ini udah saya buat program sederhananya, dimana X1 akan menjalankan timer T0, kemudian X2 akan memberikan perintah untuk move T0 ke D2, dan kemudian X3 akan memberikan perintah move P T0 ke D3. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung simulasikan saja. Oke.
kita close. Nah, ini udah aktif. Kita langsung aktifkan X1. Nah, di sini timer T0 sudah jalan. Kemudian kita on-kan X2. Nah, untuk instruksi move, selama inputan X2 ini aktif, maka dia akan mentransfer data dari T0 ini ke D2 secara real time. Jadi akan ditransfer terus selama T0 ini berjalan, ada perubahan, dia selalu transfer terus sampai X2 nonaktif. Ketika X2 sudah tidak aktif, maka yang tersimpan di D2 ini adalah data terakhir dari T0. Lalu bedanya dengan move P adalah kita coba aktifkan X3. Jadi di sini yang ketransfer ke D3 adalah angka 52. Jadi data 52 ini adalah data T0 ketika X3 ini pertama kali aktif. Jadi walaupun sekarang X3 masih aktif dan data dari T0 ini sudah berubah-berubah, tapi tidak akan dipindah ke D3 karena dia hanya mengeksekusi satu scan saja. Pertama kali X3 ini aktif, yang ditransfer adalah data tersebut. Jadi walaupun sekarang sudah X3 masih aktif, tetapi dan T0 juga sudah berubah-berubah datanya, tetapi sudah tidak ditransfer lagi. Kita nonaktifkan, jadi angkanya tetap 52. Kita coba sekali lagi. Kita lihat T0 sekarang ada di angka sekitar, kita buat di angka 20-an coba. Nah, tadi ketika eksekusi X3 mungkin sekitar segini. Jadi yang ditransfer adalah data yang pertama kali X3 aktif. Jadi hanya mentransfer data ketika pertama kali aktif. Beda dengan move. Kalau move, selama inputan aktif, selama X2 ini aktif, dia akan mentransfer terus. Jadi selama ada inputan dari X2, maka data dari T0 ini akan ditransfer terus ke D2. Kalau move P hanya mentransfer data T0 ketika pertama kali mendapat inputan dari X3 dan disimpan di D3. Ya, mungkin kurang lebih itu perbedaan dari move dan move P. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.